warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dan ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Perkenalkan, saya Nur Anissa Putri dari kelas 3C, Prodi Administrasi Publik Untirta Angkatan 2024. Dan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis visi misi, sasaran, tujuan, faktor internal dan eksternal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. But before we start, I'd like to ask, how is everyone today? We hope you all doing well and ready to enjoy my presentation. Nah, sebelum memulai materi, saya ingin membuka dengan pantun. Pergi kuliah wajib berseri, bertemu teman hati pun tenang. Saya Nur Anissa hadir di sini, siap presentasi dengan senang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan analisis visi dan misi Untirta. Analisis visi Untirta. Visi Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green atau hits and green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Visi ini merupakan pernyataan yang visioner dan mencerminkan arah pembangunan jangka panjang yang jelas. Kata terwujudnya menunjukkan komitmen untuk bertransformasi, sedangkan tahun 2030 menjadi target strategis yang ingin dicapai secara bertahap. Nah, meskipun saat ini Untirta masih berstatus sebagai PTN BLU, berbagai langkah konkret menuju PTN BH terus dilakukan, termasuk penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan akademik. Capaian seperti diraihnya akreditasi internasional IUN-QA oleh 4 program studi dan kerjasama global seperti dengan US Embassy menunjukkan keseriusan Untirta dalam memperluas jejaring dan meningkatkan daya saing internasional. Nah, dengan pendekatan yang terstruktur dan komitmen yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya menggambarkan cita-cita, tetapi juga arah kerja nyata menuju Untirta yang unggul dan berdaya saing global di tahun 2030. Analisis misi Untirta. Nah, misi Untirta disusun sebagai langkah strategis untuk mewujudkan misi besar Untirta di tahun 2030. Setiap poin misi mencerminkan upaya nyata yang dilakukan saat ini, dengan kata kunci meningkatkan yang menandakan adanya proses bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Misi pertama yaitu meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, secara langsung menjadi fondasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Ini merupakan bagian penting dari visi Untirta sebagai universitas yang berdaya saing global. Misi kedua yaitu menekankan pada peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berbasis kebutuhan nyata. Hal ini sangat relevan dengan semangat perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap masyarakat dan pembangunan nasional. Inovasi yang lahir dari penelitian akan menjadi salah satu motor penggerak daya saing global Untirta. Sementara itu, misi ketiga menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dengan prinsip healthy, integrated, smart, and green University. Implementasi misi ini mencerminkan keseriusan Untirta dalam membangun sistem manajemen kampus yang modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan sebagai fondasi untuk mendukung transformasi menuju PTN BH yang unggul. Secara keseluruhan, misi Untirta sudah selaras dengan visinya, menggambarkan langkah-langkah konkret yang sedang dan akan terus dilakukan untuk menjawab tantangan masa depan secara sistematis dan terukur. Baik, sebelumnya tadi kita sudah lihat bahwa Untirta memiliki 30 sasaran. Dan sekarang kita masuk ke analisis sasarannya, yang bisa kita analisis menggunakan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound.
Sasaran yang ditetapkan oleh Untirta secara umum mencerminkan arah pengembangan institusi, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Dalam bagian spesifik, beberapa sasaran sudah jelas seperti terwujudnya laboratorium riset terpadu atau terfasilitasinya pembentukan komunitas riset di setiap prodi, tetapi masih banyak sasaran yang terlalu umum, misalnya meningkatkan daya saing lulusan tanpa menjelaskan aspek apa yang ditingkatkan. Kemudian di bagian measurable atau terukur, mayoritas sasaran tidak disertai indikator kuantitatif atau target numerik. Hal ini menyulitkan proses evaluasi dan pengukuran keberhasilan pencapaian secara objektif. Kemudian di bagian achievable, sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagian besar masih realistis dan selaras dengan kapasitas institusi, meskipun beberapa memerlukan dukungan sumber daya yang lebih kuat agar dapat diwujudkan secara optimal. Kemudian di bagian relevan, seluruh sasaran cukup relevan dengan visi dan misi Untirta sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing global, khususnya dalam aspek penguatan mutu akademik, penelitian, dan tata kelola. Dan yang terakhir yaitu time bound. Hampir seluruh sasaran belum mencantumkan batas waktu pencapaian yang membuat rencana pelaksanaan kurang terstruktur dan menyulitkan pemantauan berkala. Nah, agar sasaran Untirta lebih efektif sebagai pedoman strategis, perlu dilakukan perumusan ulang dengan mengintegrasikan 5 elemen SMART secara konsisten. Dengan begitu, arah kebijakan akan lebih terstruktur, terarah, dan mudah dievaluasi menuju visi 2030. Sebelumnya kita sudah simak apa saja tujuan dari Untirta. Nah, sekarang kita masuk ke analisis tujuannya. Tujuan Untirta saat ini belum sepenuhnya selaras dengan misi yang telah ditetapkan, khususnya dari segi jumlah dan substansi. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi dan program kerja, karena tujuan yang tidak sejalan berisiko menciptakan arah kebijakan yang tidak fokus. Dalam upaya mencapai visi Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green University yang unggul dan berdaya saing global pada 2030, keselarasan antara misi dan tujuan menjadi sangat penting. Tanpa sinergi yang kuat, arah pencapaian visi bisa menjadi terfragmentasi dan sulit diukur secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian, baik dalam jumlah maupun rumusan tujuan, agar lebih sinkron dengan misi universitas. Dengan langkah ini, setiap program dan kebijakan yang dikembangkan menjadi lebih terarah, terukur, dan mendukung capaian strategis Untirta secara menyeluruh. Analisis faktor internal Untirta berdasarkan 6M. Yang pertama yaitu man, atau sumber daya manusia. Untirta memiliki dosen dengan latar belakang S2 dan S3 dari berbagai institusi yang mendukung kualitas akademik. Staf administrasi dan tenaga teknis membantu layanan di bidang akademik, keuangan, dan laboratorium. Mahasiswa berasal dari latar belakang beragam, dengan potensi di bidang akademik, organisasi, dan riset. Namun pengembangan kompetensi SDM dan pemberdayaan mahasiswa masih memerlukan penguatan. Yang kedua, money atau pendanaan. Sumber dana Untirta meliputi APBN, UKT mahasiswa, hibah dalam dan luar negeri, serta pinjaman proyek seperti SBSN. Diversifikasi pendanaan ini mendukung operasional dan pengembangan. Namun, pengelolaan yang efektif serta transparansi tetap menjadi tantangan untuk memastikan keberlanjutan keuangan. Yang ketiga yaitu mesin atau teknologi dan infrastruktur. Tersedia sistem e-learning, siaran, serta perpustakaan digital. Beberapa laboratorium telah dilengkapi perangkat riset berbasis digital. Namun, kesenjangan fasilitas masih terlihat antar fakultas, terutama untuk prodi non-eksakta. Akses transportasi di kampus juga perlu ditingkatkan. Yang keempat yaitu metode atau sistem dan proses. Untirta telah menetapkan kurikulum MBKM dan sebagian prodi mulai mengadopsi OBE. SOP sudah tersedia di setiap unit, namun implementasi belum merata. Penguatan sistem manajemen mutu diperlukan
agar proses pembelajaran dan layanan berjalan lebih konsisten dan efisien. Yang kelima yaitu market atau citra dan daya saing. Sebagai PTN di Banten, Untirta menjadi pilihan utama masyarakat lokal. Kampus aktif mempublikasikan informasi melalui media sosial dan terlibat dalam berbagai ekspo pendidikan. Meski demikian, strategi pemasaran dan branding nasional perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu material atau fasilitas fisik. Kampus utama di Sindang-Sari memiliki fasilitas modern seperti ruang kuliah, auditorium, dan perpustakaan. Beberapa kampus lama masih digunakan meski butuh renovasi. Laboratorium, ruang hijau, asrama, serta fasilitas ibadah dan kantin mendukung kegiatan akademik dan sosial mahasiswa. Analisis faktor eksternal Untirta berdasarkan STEP. Yang pertama yaitu sosiokultural atau sosial budaya. Budaya lokal Banten dan tingginya minat masyarakat terhadap PTN menjadi peluang Untirta dalam membentuk karakter lulusan yang kuat. Namun, keberagaman latar belakang sosial ekonomi mahasiswa perlu direspon dengan pendekatan inklusif. Yang kedua yaitu technological atau teknologi. Perkembangan teknologi digital dan pembelajaran berbasis AI menuntut adaptasi metode pembelajaran. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas akademik dan efisiensi layanan. Yang ketiga yaitu ekonomi. Fluktuasi daya beli masyarakat mempengaruhi kemampuan membayar UKT. Namun, potensi kerjasama dengan industri di sekitar Serang dan Cilegon dapat dimanfaatkan untuk mendukung program magang, riset terapan, dan inkubasi bisnis. Dan yang keempat yaitu political atau legal atau politik dan regulasi. Kebijakan nasional seperti MBKM, akreditasi, dan transparansi tata kelola memberi arah yang jelas, namun juga menuntut kesiapan internal. Perubahan kebijakan bisa mempengaruhi perencanaan strategis Untirta. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang analisis visi misi, sasaran, tujuan, faktor internal, dan eksternal Untirta. Untuk menutup presentasi ini, izinkan saya menutup dengan pantun ringan. Langit senja indah warnanya, angin sore membawa sejuknya. Presentasi saya usai sudah, terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita bersama. Sekian presentasi dari saya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.